Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat dan taufik dari Allah Rabbul Alamin. Kita bisa kembali duduk bersama. Sekian lama kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan kita untuk berjumpa, duduk bersama di dalam majlis ilmu. Namun alhamdulillah sekarang kita diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan sesuatu itu akan terasa nikmat? Tak kala perkara itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majlis ilmu, salat berjamaah akan terasa nikmat tak kala Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan kita untuk duduk bermajlis atau tidak diizinkan untuk bersalat berjamaah, maka tak kala itu akan terasa nikmat bagi kita majlis ilmu. Walaupun jemaah sekalian bisa mendengarkan kajian melalui live streaming, namun tentu pahalanya berbeda dengan orang yang hadir di majlis ilmu. Kekhusyuan, kefokusan di dalam belajar menuntut ilmu, menghadiri majlis tentu lebih utama, lebih baik dibandingkan kita mendengarkan kajian dari rumah-rumah kita. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami mengajak diri kami sendiri, kami pribadi dan juga jemaah sekalian, mari kita manfaatkan kesempatan yang agung ini, nikmat yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya dan malapetaka yang akan menimpa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri kita dan negeri kaum muslimin. Allahumma irfa'anna al-bala wal waba wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa ma zahara minna wa ma batan. Ya Allah, angkatlah wabah ini dari kami, ujian ini dari kami, baik ujian yang tampak maupun ujian yang tidak tampak bagi kita. Dan kita selalu mohon kepada Allah Rabbul Alamin doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, berlindung kepada Engkau ya Allah terhadap hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa taqawul li'afiatik, perubahan kesehatan. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb
terhadap perubahan kesehatan yang awalnya sehat menjadi sakit. Afuja'ati naqmatik, dan aku berlindung kepada Engkau ya Rabb terhadap siksaan yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan kami berlindung ya Rabb terhadap segala kemurkaan yang datang, yang Engkau murka terhadap kami. Ini hendaknya kita hafal jemaah sekalian, dan selalu kita mohon kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, anak dan istrinya kita, dan kaum muslimin secara umum. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini kita tidak akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah lewat, karena pembahasan kita di dalam kitab Ushulus Salasah alhamdulillah sudah selesai. Dan insyaallah pada pertemuan ini dan seterusnya insyaallah kita akan membahas sebuah kitab, yaitu kitab Bulughul Maram, hadis dari kitab Bulughul Maram, dari bab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram. InsyaAllah akan berlanjut bersama kita sampai seterusnya kita membaca hadis demi hadis. Semoga kita mendapatkan faedah dan mengambil pelajaran dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ambil dari bab yang terakhir, kitab yang terakhir dari kitab Bulughul Maram, yaitu Kitabul Jami'. Kitab yang mencakup seluruhnya yang berkenaan dengan adab. Baik, di sini kita akan memakai syarah Tawdihul Ahkam, kitab yang dikarang oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. InsyaAllah yang akan kita baca setiap pagi hari Sabtu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perkara adab ini sangatlah penting di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan seorang mukmin dan mukminah, perkara adab. Dan sudah berlalu beberapa kajian bersama kita tentang pentingnya mempelajari adab. Bahkan di antara para ulama sangat begitu antusias mereka memperhatikan tentang perkara adab ini. Bahkan di antara mereka ada yang lebih banyak mereka belajar adab daripada belajar ilmu. Karena seorang mukmin, seorang penuntut ilmu ingin meraih ilmu yang bermanfaat, maka dia harus menghiasi dirinya dengan adab terlebih dahulu agar ilmu tersebut berkah baginya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Hajar tentang apa sih itu adab. Kata beliau, al-adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa huwa al-akhdhu bi makarimil akhlaq wa huwa al-huda alladhi kammala Allahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam hina maqala wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kata Ibnu Hajar di dalam Al-Fath menjelaskan tentang pengertian adab. Apa sih itu adab? Adab adalah menggunakan apa-apa yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terpuji, qaulan, baik dari sisi ucapan, wa fi'lan, atau dari sisi perbuatan. Wa huwal akhdhu bil makarimil akhlaq, dia diambil dari akhlak yang mulia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Wa huwal huda alladhi kammala Allahu bihi nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah merupakan petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sempurnakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa innaka la'ala khuluqin 'azim,
Sungguh, wahai Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang agung, di atas adab yang mulia. Allah Subhanahu wa taala yang merekomendasikan langsung tentang Rasulullah SAW memiliki adab, memiliki akhlak yang mulia. Maka jemaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini bisa kita petik pelajaran, bisa kita ambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Bahwasanya Rasulullah SAW uswat kita, tauladan kita, idolanya kita. Mari kita jadikan Nabi sebagai idolanya kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tanamkan kepada anak dan istri kita, kepada masyarakat kita tentang bahwasanya Rasulullah SAW idolanya kita, bukan yang lainnya. Rasulullah SAW adalah qudwatuna wa uswatuna. Semua sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rekomendasi kepada beliau. Maka kita jadikan beliau sebagai idola bagi kita. Jangan jadikan selain Rasulullah SAW sebagai idola. Sebagaimana sebagian kaum muslimin, bahkan banyak sebagian kaum muslimin, bukan sebagian, banyak dari kalangan kaum muslimin lupa mereka, idola mereka. Bingung mereka mencari idola, sehingga mereka mencari idola, menjadikan idola orang-orang kafir. Jadikan idola mereka, tanamkan pada anak mereka pemain bola sebagai idola. Sehingga apa? Yang terjadi, keturunan mereka menjadi tidak memiliki karakter atau akhlak yang mulia. Tak kala kita tanamkan idola kita kepada anak didik kita, kepada anak dan istri kita, bahwasanya Rasulullah SAW lah idolanya kita, maka akan selamatlah kita dunia dan akhiratnya kita. Namun tak kala seorang mencari idola selain dari Rasulullah SAW, maka kebinasaan baginya dan kerugian baginya di dunia dan di akhirat. Kemudian Rasulullah SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, istrinya Rasulullah SAW, memberikan sifat kepada Rasulullah SAW tentang akhlaknya Rasul. Maka Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, bahwasanya akhlaknya Rasul, akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW adalah Al-Quranul Karim. Subhanallah. Akhlaknya Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Tak kala kita menjadikan idolanya Rasul, berarti kita telah mengikuti perintah Allah, telah mengikuti perintah Rasulullah SAW, dan kita akan diberikan ganjaran dan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara makannya Rasulullah SAW? Tak kala seorang menjadikan idolanya Rasul, dia akan mengikuti idolanya. Bagaimana Rasulullah SAW makan, dan dia akan ikuti cara makannya Rasulullah SAW. Bagaimana tidurnya Rasulullah SAW, dan mereka akan ikuti tentang idolanya Rasulullah SAW dalam tidurnya. Bagaimana tata cara buang hajatnya idolanya Rasulullah SAW, dia akan ikuti bagaimana Rasulullah SAW berikan tuntunan tentang bagaimana buang hajat. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak kala kita jadikan Rasulullah sebagai idola, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhiratnya kita. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berkata para ulama yang lainnya tentang adab ini, yaitu As-Safarini di dalam syarah Manzumah Al-Adab. Yang dimaksud dengan adab adalah adab ahli din, adab ahli orang yang memiliki agama, ma'al ilm, berserta ilmu. Riyadatun nafs, dia akan melatih jiwanya. Orang yang memiliki adab, dia akan melatih jiwanya. Wa ta'dibul jawari, dan dia akan mendidik anggota tubuhnya. Semua kita akan bisa meraih akhlak yang mulia. Setiap kita akan bisa meraih akhlak yang mulia, jemaah sekalian. Jangan kita berprasangka, wah, saya ini dah lahir kayak gini, Ustaz. Saya lahir tipe orangnya kasar, bengis, dan semacamnya. Sehingga bisa dia lagi dirubah, Ustaz.
Bisa. Semuanya bisa dirubah. Tergantung dari kita, niat dari kita untuk ingin berubah, ingin mengarah kepada yang baik, semua kita bisa menjadi memiliki akhlak yang mulia. Maka kita butuh latihan riyadhatun nafs, latihan jiwa kita dilatih. Memang berat awalnya, dipaksa jiwa kita ini berat, awalnya berat. Contohnya saja Pak Ibu, coba misalkan apa gini, susah untuk bangun malam melakukan sholat tahajud. Bangun malam itu susah saya Ustaz. Tapi coba latih. Awalnya memang berat. 1 kali, 2 kali, 3 kali. 1 kali memang berat, 2 kali berat. Berikutnya insya Allah akan terbiasa kita. Tidak lagi akan menjadi berat baginya kita. Akan terasa ringan. Akan menjadi kebiasaan kita. Walaupun Bapak Ibu tidak bangun, tidak ada keinginan untuk bangun pada malam hari itu, insya Allah kalau sudah biasa akan terbangun sendiri saja. Ini namanya apa? Melatih jiwa, mendidik anggota badannya kita, wa ta'dibut tiba'ah, dan membentuk karakter. Adab itu membentuk karakter kita. Berusaha untuk menjadi yang baik, itu akan bentuk karakternya kita. Dari awalnya tidak baik, kita berusaha untuk menjadi yang baik. Insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin, dengan niat yang ikhlas, Allah akan bantu kita. Wa hifdzul hudud, dan orang yang memiliki adab tersebut adalah akan menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dia tidak akan menyimpang dan dia tidak akan melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan terjaga. Kemudian wa tarkus syahwat, dan dia akan meninggalkan syahwat. Orang yang memiliki adab, dia akan meninggalkan syahwatnya. Akan meninggalkan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa tujannibus syubhat, dan akan menjauhkan syubhat-syubhat yang menghampiri dirinya. Orang memiliki adab, dia akan menjauh berbagai macam bentuk syubhat yang akan menyambar hatinya, yang akan memalingkan dia dari kebenaran. Ini penting jemaah sekalian. Seorang mukmin dan mukminah, apalagi yang sudah mengenal sunnah, mengenal Al-Quran dan sunnah dengan pahaman yang benar, jangan sekali-kali kita berbangga diri. Wah, saya ini sudah lama kajian, udah puluhan tahun kajian. Tak apa-apa sekali-sekali masuk pada syubhat, baca-baca syubhat. Tak boleh. Jangan. Syubhat ini bahaya. Syubhat itu menyambar-nyambar kata para ulama, sedangkan hati seorang mukmin dan mukmin itu lemah. Boleh jadi awak menganggapnya, wah, enggak mungkin ambo kata jatuh dalam syubhat kau dah. Ambo do benteng ilmu. Ada yang akan menangkal. Saya memiliki pokok dasar yang kuat. Jangan berbangga, bersombong hati. Boleh jadi kita dengan membaca syubhat ini, satu kalimat dari syubhat mengantarkan kita kepada kebinasaan, memalingkan kita dari hidayah Allah. Betapa banyak realita yang kita saksikan. Orang yang dahulunya belajar sekian tahun tentang ilmu agama, hafal ini dan hafal itu dari kitab-kitab ulama, namun tak kala mereka berkecimpung dalam syubhat, mereka terjatuh ke dalamnya, tidak selamat dari perkara tersebut. Maka hati-hati jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah terhadap syubhat. Jangan kita sekali-kali berkecimpung di dalam syubhat. Hindari syubhat. Kemudian wa hifdzul qulub. Orang yang memiliki adab tersebut akan menjaga hatinya. Hatinya akan terjaga.
Hatinya akan dijaga dari kotoran noda-noda, baik noda syirik maupun noda bid'ah atau noda maksiat. Dia jaga dirinya, hatinya. Wal istiwa'us sarir wal alaniyah. Dan orang yang memiliki adab tersebut kata Safarin adalah orang yang sama antara zahir dan batinnya, antara ucapan dan apa yang keluar dari perbuatannya akan sama antara zahir dan batinnya, dan tidak bohong, tak dusta dalam keimanannya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ulama yang lain juga mengatakan tentang perkara adab ini, yaitu Imam Al-Ghazali, al-khuluqul hasan, akhlak yang mulia itu ada. Sifatu sayyidil mursalin, sifatnya para pemimpin, para rasul, orang-orang yang mulia. Orang yang memiliki akhlak yang mulia, dia adalah menjadi pemimpin bagi orang-orang yang mulia, yaitu sayyidul mursalin, pemimpinnya para rasul. Dan adapun orang yang memiliki akhlak yang tercela, maka itu adalah merupakan angin yang akan membinasakannya, angin yang akan membunuhnya, atau racun yang akan menghancurkannya. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Berusaha terus, berupaya agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, agar kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan akhlak yang mulia akan memudahkan seorang langkah dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, amalan yang mudah mengantarkan seorang muslim dan muslimah kepada surga Allah, taqwa Allah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ini jalan pintas menuju surga Allah Rabbul Alamin, yaitu akhlak mulia. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin ada ucapan dari sebagian orang beranggapan wa za'ama anal akhlaq la yatasawwaru bitaghyir. Akhlak itu enggak bisa dirubah, Ustaz. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi. Susah. Saya karakternya udah kayak gini, enggak bisa lagi dirubah. Dari kecilnya memang kayak gini, atau bahkan mengatakan dari nenek moyang saya udah kayak gini keturunan saya, enggak bisa lagi dirubah. Enggak. Semua kita bisa menjadi yang terbaik, bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana kata pengarang kitab ini, "Lau kanatil akhlaq la taqbalu taghyir." Kalau seandainya akhlak itu tidak bisa dirubah, karakter itu tidak bisa dirubah, la batalatil wasaya wal mawa'id. Walamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, "Ya Mu'adz, hassin khuluqah." Kalaulah seandainya akhlak itu tidak bisa dirubah, maka tidak ada faedahnya wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak ada bedanya bagi kita kalau seandainya akhlak kita tidak bisa dirubah. Maka itulah intinya, tujuannya wasiat Rasulullah SAW, nasihatnya Rasulullah SAW untuk merubah akhlak, untuk memperbaiki umat menuju akhlak yang baik, menuju kesuksesan dunia dan akhiratnya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an, "Ya Mu'adz, hasin khuluqak." Perbaiki akhlak. Ini kepada Mu'adz, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala, yang mana
Mereka telah mendapatkan ridho dari Allah. Mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lahir dari madrasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mendidik mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Mu'adz, hassin khuluq." Berbagus akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu bisa diperbaiki. Karakter, watak seseorang bisa diperbaiki. Ini sudah kita temukan jemaah sekalian. Sebagaimana kita sekolah kita, yang awalnya anak-anak datang dengan karakter yang bermacam-macam, tak kala kita tempah mereka dengan pendidikan Islam, dengan nasihat bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan kisah-kisah para sahabat Nabi, dan begitu pula para ulama-ulama saleh terdahulu. Alhamdulillah mereka berubah. Alhamdulillah mereka berubah. Ini membuktikan bahwasanya akhlak dan karakter watak seseorang bisa dirubah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh di sini, wa ta'at, perbuatan ketaatan. Ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan, ia siqalul qulub wa shifa'uha. Ketaatan yang kita lakukan ini jemaah sekalian, itu merupakan pembersih hati. Akan membersihkan hati kita. Salat yang kita lakukan, puasa yang kita kerjakan, dan amalan-amalan ketaatan yang lainnya yang kita lakukan, itu merupakan semua bermuara kepada pembersih hati. Wa shifa'uha, dan obat. Bapak-bapak, ibu-ibu salat di sini, salat yang dilakukan, menghadiri majlis ilmu, itu adalah merupakan obat bagi hati kita, membersihkan hati kita. Ketaatan apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, itu merupakan semua obatnya hati, pembersih hatinya kita. Wal ma'asi, kata para ulama, wal ma'asi hiya aqranuha wa amraduha. Maksiat, dosa, itu adalah merupakan kotoran-kotoran, penyakit-penyakit yang akan memberikan kemudaratan kepada hati kita, kepada jiwanya kita, bahkan kepada tubuhnya kita, dunia dan akhiratnya kita. Wal i'tidalul akhlaq huwa sihhatun nafs. Adapun lurusnya akhlak ada menunjukkan bahwasannya bagusnya jiwa. Akhlak yang mulia itu akan membawa kepada jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Wal mailu 'anil i'tidal saqmun wa marad. Adapun tak kalah seorang mukmin dan mukminah berpaling dari akhlak yang mulia, dari tuntunan Rasulullah SAW, dari bimbingannya Rasulullah SAW, maka dia akan binasa, akan mendapatkan penyakit dan akan ditimpa berbagai macam bahaya yang akan menimpa dirinya. Maka ini adalah merupakan sumber keimanan seorang mukmin dan mukminah. Sebagaimana pengertian keimanan, al-iman yazidu bit-ta'ah. Iman itu adalah bertambah dengan melakukan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperbaiki diri kita, bersama-sama kita memperbaiki diri kita, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia, agar kita bisa meraih prestasi yang terbaik di sisi Allah Rabbul Alamin. Ini belum masuk kita nih ke dalam hadisnya, udah setengah jam lebih, baru muqaddimah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bisa membaca hadis demi hadis yang disampaikan, yang dibawakan oleh muallif di sini dalam kitabnya, hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengambil faedah dan mengobati hati kita, dan bisa menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia,
dengan adab yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW. Semoga muqaddimah ini bisa menjadi cambuk bagi kita untuk terus belajar, menghadiri majelis ilmu, mengkaji agama ini. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah, memiliki akhlak yang mulia, dan selalu kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadina, Allahumma hadini ya ahsani akhlak. Ya Allah, berikan kami petunjuk pada akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa ant. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak yang baik itu kepadaku kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni illa ant. Dan tidak ada yang, dan palingkanlah dari kami akhlak yang jelek, dan tidak ada yang bisa memalingkan akhlak yang jelek dari kami, dariku kecuali Engkau ya Rabb. Maka ini seharusnya dipinta oleh seorang mukmin dan mukminah, dilantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membantu kita dalam meraih, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, semoga yang singkat ini bisa menjadi pencerahan bagi kita, terutama bagi diri kami yang menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.